Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Angkatan 2022. Di video ini saya akan memaparkan hadis, pengertian, beserta penjelasan hadis tersebut untuk memenuhi tugas pada mata kuliah hadis tarbawi. Langsung saja ke bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Anas bin Malikin radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari azaban. Lau kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Fayaqulu na'am. Fayaqulu qad aradtu minka ahwana min hadha. Wa anta fi sulbi adama alla tusyrika ahsibuhu. Wala udkhilakan nara. Fa'abaita illa syirka. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Jadi itulah tadi bunyi untuk materi keempat pada mata kuliah hadis tarbawi kali ini. Baik, lanjut ke terjemahan hadis. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya, jikalau ada bagi engkau dunia dan seisinya, maka maukah engkau menukar dengannya? Mereka menjawab, iya. Allah berkata, sungguh aku menginginkan dari engkau yang lebih ringan dari ini, dan engkau sebagai calon anak cucu Adam, tidak ada yang mempersyarikatkan aku menduganya. Dan dia berkata, tidak akan aku memasukkan engkau ke dalam neraka dan engkau enggan dengannya, kecuali atau bahkan berbuat syirik. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim dan Ahmad. Jadi itulah tadi pemaparan hadis beserta terjemahan secara keseluruhan. Nah, sekarang lanjut ke terjemahan hadis per kata. Yang pertama, yaqulu. Yaqulu ini artinya berkata. Tabaraka wa ta'ala, yang maha memberkati dan maha tinggi. Li ahwani, yang paling ringan. Ahlin nari, penghuni neraka. Azaban, azab. Jadi tadi ahlin nari artinya penghuni neraka, dan azaban itu artinya azab. Lau, jikalau. Kanat, ada. Kanat, ada. Jadi arti kanat ini adalah ada. Laka, bagi engkau, atau bisa juga milik engkau. Laka. Ad-dunya, dunia. Ad-dunya, dunia. Wama, dan apa. Fiha, padanya. Akunta, apakah ada engkau? Akunta, apakah ada engkau? Muftadiyan biha. Muftadiyan biha artinya menukar. Jadi bahasa Arab menukar itu bisa juga muftadiyan biha.
biha. Maaf, maksudnya muftadian ini menukar dan biha dengannya. Muftadian menukar, biha dengannya. Fayaqulu, maka mereka berkata. Fayaqulu, maka mereka berkata. Naam, iya. Qad, sungguh. Qad, sungguh. Aradtu, menginginkan. Menginginkan. Qad, menginginkan. Aradtu. Minka, dari engkau. Minka, dari engkau. Ahwana, ahwana, lebih ringan. Qad aradtu minka ahwana, sungguh menginginkan dari engkau lebih ringan. Min hadza, dari ini. Ahwana min hadza, lebih ringan dari ini. Jadi ahwana tadi artinya lebih ringan. Min hadza, dari ini. Wa anta, dan engkau. Fi, kepada, dan engkau kepada. Wa anta fi, dan engkau kepada. Sulbi Adama, sulbi Adama, calon anak cucu Adam. Allah, bahwa tidak. Allah, bahwa tidak. Tusyrika, tusyrika, mempersyarikatkan. Ahsibuhu, ahsibuhu, aku menduganya. Jadi itulah terjemahan perkata dari hadis keempat ini pada mata kuliah hadis terbawi. Itulah tadi pemaparan dari hadis, terjemahan perkata, dan juga terjemahan keseluruhan. Selanjutnya ke penjelasan hadis. Jadi hadis ini maksudnya Allah di akhirat nanti akan berkata kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya. Jadi Allah ini akan berbicara atau berbicara langsung kepada ahli neraka ini. Ahli neraka yang mana? Nah, ahli neraka disebutkan di dalam hadis, ahli neraka yang paling ringan azabnya. Nah, jadi ahli neraka ini kira-kira adalah orang yang beruntung, ahli neraka yang beruntung. Kenapa dikatakan mereka beruntung? Jika dibandingkan dengan penghuni neraka yang lain, dia yang paling baik nasibnya. Selain dia siksaannya yang paling ringan, dia juga berbicara langsung, berkesempatan berbicara langsung bersama Allah. Allah tabaraka wa ta'ala berkata kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya. Jadi Allah berbicara langsung kepada ahli neraka ini. Makanya dia disebut ahli neraka yang paling beruntung. Allah memberi tawaran atau memberikan andai-andai kepada ahli neraka ini. Berandai-andai karena di hadis disebutkan, jikalau ada bagi engkau dunia dan seisinya. Ini kan berandai-andai karena tidak mungkin lagi seseorang yang sudah meninggal, yang sudah masuk ke dalam neraka, balik lagi ke dunia. Dan tidak mungkin pula seseorang mempunyai dunia dan seisinya. Jadi hadis ini tuh umpama berandai-andai atau perumpamaan. Allah menawarkan, jika bagi engkau ada dunia dan seisinya, maukah menukarnya dengan azab neraka ini gitu. Jadi kan di sini hadis itu tentang berandai-andai.
Nah, maka penghuni neraka tadi berkata iya, dia mau gitu. Nah, sesungguhnya sebelum ini Allah menginginkan yang lebih ringan dari ini. Allah menginginkan hal yang tidak seberat ini. Allah tidak menginginkan dunia dan seisinya sebelumnya. Allah menginginkan sebagai hamba menyembahnya, bertauhid kepadanya. Jadi Allah sebelum kita lahir, sebelum menjadi kita sebagai calon anak cucu Adam, Allah menginginkan yang lebih ringan dari yang disebutkan di hadis, yaitu dunia dan seisinya. Namun itu tadi hadis ini umpama berandai-andai atau tawaran, karena tidak mungkin lagi seseorang yang sudah masuk ke neraka balik lagi ke dunia, dan juga tidak mungkin seseorang memiliki dunia dan seisinya. Hadis ini mengajarkan kita bahwa azab neraka tidaklah ringan, tidaklah remeh gitu. Hadis ini mengajarkan bahwa azab neraka itu berat, tidak remeh dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tidaklah remeh dibandingkan dengan dunia dan seisinya gitu. Tidak ada bandingannya dengan dunia dan seisinya. Tidak ada apa-apanya azab neraka ini dengan dunia dan seisinya. Kaitan hadis dengan pendidikan, hadis ini berbicara tentang materi pendidikan, yaitu tentang akidah, khususnya percaya kepada hari akhirat, tentang neraka, tentang kerasnya azab neraka gitu. Jadi hadis ini berbicara tentang akhirat, karena di hadis sudah disebutkan percakapan Allah langsung dengan penghuni neraka yang paling ringan azabnya tentang maukah dia, jika ia mempunyai dunia dan seisinya, maukah dia menukar dengan azab neraka ini gitu. Jadi hadis ini berbicara tentang pendidikan akidah. Nah, sasaran dari pengajaran hadis ini agar peserta didik paham dan sadar bahwasanya azab di neraka itu tidaklah ringan dan menyakitkan. Jadi sasaran dari pengajaran hadis ini agar peserta didik nanti paham bahwa azab neraka itu tidaklah ringan dan sungguh sangat menyakitkan. Karena ditukar pun dengan dunia dan seisinya tidak akan bisa, tidak ada bandingannya. Nah, nanti jika kita sudah di akhirat, tidak ada lagi kata kembali ke dunia. Walaupun kita mempunyai dunia dan seisinya, tidak ada lagi cerita kita kembali ke dunia. Jadi kalau sudah kita sudah di akhirat nanti, tidak berguna lagi harta yang kita miliki di dunia itu, kecuali harta itu disedekahkan atau hal-hal yang bisa jadi pahala jariah untuk kita. Hadis ini juga mengajarkan metode menjelaskan sesuatu. Metode mengajar dari hadis ini adalah bagaimana menerangkan sesuatu dengan metode tamsil atau perumpamaan. Metode yang digunakan dalam hadis ini tuh metode tamsil, perumpamaan. Kan di sini Allah mengatakan, maukah engkau gitu menukar azab neraka ini umpamanya dengan dunia dan seisinya. Jadi kan ini hanya sebuah perumpamaan saja gitu. Karena mana mungkin seseorang memiliki dunia dan seisinya. Jadi hadis ini metode yang digunakannya itu metode tamsil, perumpamaan. Hadis ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlena akan nikmat dunia, akan kemewahan dunia, akan harta yang kita miliki. Harta yang tidak kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Karena di akhirat nanti, walaupun kita memiliki dunia dan seisinya, sungguh itu tidak akan bisa ditukar dengan azab neraka gitu. Azab Allah yang begitu pedih. Jadi
Semoga kita bisa memanfaatkan harta dengan baik, memanfaatkan harta di jalan Allah yang bisa membantu sekitar kita, membantu lingkungan, dan juga membantu kita tentunya di akhirat nanti. Sekian dari penjelasan hadis, eh, pemaparan hadis dan juga terjemahannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.